Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi barisan dan deret aritmatika, ya? Ya, Bu. Namun sebelum itu, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa. Sebagai orang yang beriman, kita harus minta pertolongan Tuhan, sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh begitu besar kasih dan cinta-Mu, di mana Tuhan sudah menjaga kami dari hari-hari kehidupan kami, terutama dari malam hingga pada saat pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa maupun sebagai guru. Sebelum itu ya Tuhan, mari Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu di tengah hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami laksanakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Amin. Terima kasih kepada Lucy yang sudah membantu kita dalam doa pembuka pelajaran. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Semua bisa? Bisa, Bu. Oke, sebuah bangun berdiri. Desni jadi dirjennya. Satu nusa, satu bangsa. 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Semua hadir atau ada yang tidak masuk? Hadir, Bu. Semua hadir. Iya, Bu. Kita absensi dulu ya. Agustina Irma Dapa, Hadir. Antonius Dapa, Hadir. Antonius Tanggela, Hadir. Aldianus Ege Awa, Hadir. Alberton Dua Awa, Hadir. Bertolomeus Daga, Hadir. Deviana Malo, Hadir. Helminar Tibora, Hadir, Bu. Jeffrianus F. Billy, Hadir, Bu. Lucia Lende, Hadir, Bu. Martita Lende, Hadir, Bu. Nalviana Ngong, Hadir, Bu. Lustia Ina, Hadir, Bu. Serliati Naki, Hadir, Bu. Simon Ngomalo, Hadir, Bu. Yasinta Enaki, Hadir, Bu. Yadisius Umbudeta, Hadir, Bu. Yohanes Malo. Hadir, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai materi barisan dan deret aritmatika. Minggu lalu kita berbicara tentang pola bilangan, ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang barisan dan deret aritmatika. Namun sebelum itu, apa yang kalian ketahui tentang barisan dan deret aritmatika? Ada bisa? Apa yang kalian ketahui tentang barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika itu yang seperti apa? Ada yang bisa? Yang seperti apa? Yang seperti kita baris berbaris di luar? Tidak, eh?
Ada yang bisa? Ada Apa? urutan bilangan di mana setiap suku barisan aritmatika Barisan aritmatika. itu urutan bilangan di mana setiap suku diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi bilangan tetap yang disebut beda. Ya, barisan aritmatika itu menambah atau mengurangkan setiap sukunya dan setiap bedanya itu sama atau memiliki selisih yang sama, Jadi, jika ada pertanyaan lagi, apakah barisan dan deret dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa tidak barisan dan deret aritmatika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bisa, Bu. Sebentar kita lihat contohnya. Oke, baik. Kita catat dulu sedikit. Barisan dan deret aritmatika. Tulis di situ barisan, tulis yang rapi dan bagus. Barisan dan deret aritmatika. Deret. Barisan dan deret aritmatika. Sudah? Baris baru. Barisan adalah daftar bilangan yang dituliskan secara berurutan dari kiri ke kanan, daftar bilangan yang dituliskan secara berurutan dari kiri ke kanan, Lucy pulpen bisa? Iya. Dari kiri ke kanan, di mana ia mempunyai pola atau karakteristik, di mana ia memiliki pola atau karakteristik bilangan tertentu, titik. Bilangan tertentu, titik. Sambung. Barisan aritmatika juga merupakan susunan bilangan yang memiliki selisih tetap dalam kurung beda antara dua suku yang berurutan. Titik. Sambung. Barisan biasanya disimbolkan dengan UN. N-nya agak tebal sedikit. Barisan biasanya disimbolkan dengan UN. Titik. Sambung. Sedangkan deret adalah
Penjumlahan dari suku-suku yang ada. Penjumlahan dari suku-suku yang ada. Di dalam suatu barisan tertentu, titik. Yang ada di dalam suatu barisan tertentu, titik. Sambung. Sudah? Sudah. Sambung. Deret biasanya disimbolkan dengan SN. Deret biasanya disimbolkan dengan SN. Titik, sambung, baris baru, rumus-rumus. Barisan dan deret. Rumus-rumus barisan dan deret aritmatika. 1. Rumus beda. Rumus beda atau selisih. Rumus beda atau selisih. Itu B sama dengan UN kurang 1. Atau sebentar kita masuk ke contoh baru kita paham. Rumus beda atau selisih yang pertama, B sama dengan UN kurang 1. Atau B sama dengan U2 kurang U1. Dua, rumus KN itu UN sama dengan di sini rumus suku KN ya. Di sini rumus jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama.
Ini rumus-rumus barisan dan deret aritmatika. Yang pertama rumus beda, itu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1 atau B sama dengan U2 dikurang U1. Terus yang kedua rumus suku KN, itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Terus yang ketiga rumus jumlah N suku pertama atau SN, itu N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Keterangannya UN itu suku KN, UN kurang 1 itu suku sebelum suku KN. Sebentar di contoh soal kita perhatikan. Terus B itu beda, A itu suku pertama, dan N itu banyaknya bilangan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah habis catat? Sudah, Bu. Di sebelah sana? Sudah, Bu. Contoh soal, tulis di situ contoh soal. Tentukan beda dari baris berikut. Tentukan beda dari suku-suku min 8, min 3, 2,7. Itu baris ya. Kalau deret dia menggunakan tanda tambah atau penjumlahan. Itu yang membedakan baris dan baris dan deret itu kalau baris menggunakan tanda koma, kalau deret menggunakan tanda tambah. Sudah? Baris menggunakan tanda koma, deret menggunakan tanda tambah. Sudah? Oke, perhatikan saya jelaskan. Ini kita disuruh mencari beda. Beda dari baris min 8, min 3, 2,7. Ya? Ini ada berapa suku? 4. Ada? 4. Suku pertama itu min 8, suku kedua itu min 3, suku ketiga itu 2, suku keempat itu 7. Penyelesaian. Kita menggunakan rumus beda, U2 dikurang U1. U2-nya berapa? 3. Min 3. U2-nya min 3 dikurang U1. U1-nya berapa? Min 8. Beda sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya min 3 kurang. Kurang ini dari rumus ya? Iya, Bu. Terus min 8 dari soal. Sehingga
min 3 dikurang min 8. Min 3, min dikali min 8 itu positif 8. Sehingga sama dengan min 3 ditambah 8 sama dengan 5. Min 3 tambah 8 itu sama dengan positif 5. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Untuk soal nomor 2, coba perhatikan dulu semua. Itu menggunakan rumus apa? Rumus suku ke n. Rumus suku ke n yaitu, baca rumus, UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Catat agak cepat. Sudah? Tentukan rumus ke n dari barisan 4, 9, 14, 19. Kita gunakan rumus suku ke n yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Sudah, sampai catat semua? Oke, simpan pulpen dulu. Simpan pulpen, perhatikan. Sebentar berlanjut catat. 4, 9, 14, 19. Yang pertama A tadi di keterangan itu A itu merupakan suku pertama. Suku pertama dari 4, 9, 14, 19 itu 4. Suku yang pertama sekali itu adalah 4. Makanya A sama dengan 4. Setelah itu di rumus ada beda. Jadi kita cari dulu bedanya. B sama dengan, pakai rumus beda, U2 dikurang U1. U2-nya itu 9, U1-nya 4. Sehingga 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini U1. A sama dengan suku pertama sama juga dengan U1. Jadi A itu suku pertama sama juga dengan U1. Bisa ya? Bisa. Sehingga U2 dikurang U1 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Lanjut, kita masuk ke rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita tinggal masukkan angka saja. Seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari. A-nya itu 4 ditambah N kurang 1 itu tetap dikali B. B-nya berapa? 5. Makanya di sini 4 ditambah N kurang 1 dikali 5. Sudah? Sudah. Sama dengan 4 tetap
N kurang 1 kali keluar, kali dengan 5. N dikali 5 sama dengan 5N. Sudah? Sudah. N dikali 5 sama dengan 5N. Min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Sudah? Sudah, Bu. Lanjut, 5N tetap. 4 dikurang 5. 4 kurang 5 berapa? Bisa 1. Sehingga 5 kurang 5N kurang 1. Bisa paham sampai sini? Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang 4 tambah N kurang 1, bukannya N banyaknya bilangan, seharusnya 4 tambah 4 kurang 1 dikali 5. Oke. N banyaknya bilangan itu berlaku untuk Sn atau deret. Nanti sebentar ada contoh soalnya. N banyaknya bilangan berlaku untuk rumus yang ketiga tadi. Kalau sekarang kita disuruh cari rumus ke N, makanya N-nya kita tidak ganti dengan bilangan yang ada di soal. Kita mau cari rumus ke N, kita mau cari nanti hasilnya tetap mengandung N, itu maksudnya. Bisa dipahami yang lain? Bisa, Bu. Sampai sini pahami? Iya, Bu. Oke, catat dan kita contoh soal ketiga, setelah itu kita latihan. Sudah, itu contoh soal nomor 2. Sekarang kita masuk di contoh soal nomor 3. Sudah? Sudah, Bu. Contoh soal nomor 3. Seorang siswa menabung setiap minggu secara teratur. Seorang siswa menabung setiap minggu secara teratur. Titik. Sambung. Pada minggu pertama ia menabung Rp 10.000 dan setiap minggu berikutnya bertambah Rp 5.000. Sudah? Sudah, Bu. Berapa total uang yang ditabung selama 12 minggu? Berapa total uang yang ditabung selama 12 minggu? Oke, perhatikan apa-apa yang diketahui di situ. Seorang siswa menabung setiap minggu secara teratur pada minggu pertama, berarti U1 atau A itu sama dengan 10.000. Terus U2 setiap minggu berikutnya bertambah 5.000, berarti U2-nya sama dengan berapa? 15.000. Sama dengan 15.000. Selanjutnya kita cari beda. Beda itu sama dengan U2 dikurang U1. Berarti 15.000. dikurang 10.000 sama dengan 5.000. N itu banyaknya bilangan atau banyaknya minggu. Berapa? 12 minggu. Sehingga N-nya sama dengan 12. Terus ditanyakan total uang yang ditabung selama 12 minggu. Kita menggunakan rumus SN. Rumus SN. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Setelah itu substitusi angka yang sudah diketahui. SN. N-nya kita ganti dengan 12. karena banyaknya minggu yang ditanya adalah 12 Minggu. N-nya ganti dengan 12. 12 per 2. 2 tetap, A-nya ganti dengan 10.000. 2 dikali 10.000 tambah N kurang 1. N-nya sama dengan 12. Sehingga 12 dikurang 1 dikali beda. Bedanya berapa? 5.000. Lanjut, 12 dibagi 2 sama dengan 6.
2 dikali 10.000. 20.000. Ditambah 12 dikurang 1. 11. Dikali 5.000. Setelah itu S12 sama dengan 6 dikali 20.000 tetap. 11 dikali 5.000 sama dengan 55.000. 55.000. Setelah itu S12 sama dengan 6 tetap kali jumlahkan yang di dalam kurung. 20.000 ditambah 55.000 sama dengan 75.000. S12 sama dengan 6 dikali 75.000 sama dengan 450.000. Bisa paham? Bisa. Jadi total uang yang ditabung selama 12 minggu ada berapa? 450.000. 450.000. Coba kalau kalian setiap hari menabung menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika mungkin semua sudah kaya. Iya, Bu. Ada mau ditanyakan? Tidak ada masalahnya. Sudah paham semua? Dari soal nomor 1, 2, dan yang ketiga. Sudah, Bu. Berarti sekarang kita lanjut dalam latihan atau tes pemahaman. Tapi dalam bentuk berdiskusi atau berkelompok. Buat kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Meja ini Antum yang pindah ke sini. Jangan terlalu berisik. Angkat kursi. Angkat baby. Itu sudah berdasarkan. Tidak. Coba geser lagi. Sudah semua. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Saya bagi dulu sebentar saya jelaskan. Di situ ada mata pelajaran, kelas, anggota kelompok. Tulis nama masing-masing dalam satu kelompok, terus diskusikan permasalahan yang ada di LKPD dan jawab di kotak yang telah disediakan. Bisa? Bisa. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Silakan berdiskusi dan menyelesaikan. Salah satu tulis di lebar kerja peserta didik. Yang pertama itu suku-suku 3, 6, 9, 12. Menggunakan rumus beda. Terus yang kedua menggunakan rumus suku KN. Dan yang ketiga menggunakan rumus SN. Boleh kerja dulu di kertas, oret-oret sebentar baru pindahkan ke LKPD. Diskusi bukan ribut atau cerita tentang lain-lain, ya? Ya, Bu.
Tulis terus. Isin bisa pak? Berarti satunya berapa? Duanya? Tiganya? 9. Empatnya? 12. Tinggal U2 dikurang U1. Soal pertama pakai contoh pertama juga, soal kedua pakai contoh kedua, soal ketiga pakai contoh yang ketiga. UNA plus N minus 1 dikali PX. Untuk nomor 1 sudah? Coba. Kan 3 kurangnya. Mana bedanya? Satunya berapa? U2-nya? U3-nya? U4-nya? Kalau U2 kurang U1 berarti? Kalau U2 kurang U1 berarti? U2-nya berapa di situ? 6. U1-nya? U2 kurang U1? Diskusikan ya. Di sini. Kenapa di sini? Kan kalau U2 U1, kalau U2-nya di sini 6 tulis saja 6. Kurang ini rumus. U1, U1-nya 3 ya 6. Kalau tadi itu kan memang dari soalnya min 8, min 3, begitu dia, makanya diisi min 8, min 3. Kalau sekarang 6 dengan 3 dengan 6 ya tidak pakai tanda kurang-kurang lagi. Itu. Di sini sudah. Aku tambah. Kan
Kan rumusnya U2 dikurang U1. Berarti 3 kurang berapa? Kamu nomor 3 di kamu presentasi. Kita tulis yang di kertas dulu. Sudah dapat coba. Kasih keras suara. Tanya sudah, kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Iya. Jawaban di sini. Iya, tulis di situ. Misalnya ditentukan beda, berarti tulis itu B sama dengan pakai rumus dulu. Langsung penyelesaian, tulis penyelesaian terus B sama dengan rumus beda. U2 dikurang 1. Ada yang mau bertanya lagi? Dua sudah. Lanjut sekarang, substitusi ke rumus. Belum dapat hasil ini. Dia punya hasil sebentar mengandung F. Apa? Sama kayak mana? Mana soal nomor 2? Ini kan? Catat di papan tadi kenapa saya kasih ke samping. Papan sudah tidak nyampe lagi ke bawah. Mana? Ini sudah sampai sini. Substitusi ke rumus. A-nya ganti dengan berapa di sini? Hah? UN sama dengan A. Berarti A nilai A berapa? Berarti A-nya ganti dengan N kurang 1 tetap kali B. B-nya berapa? Tinggal masuk ke rumus. Tinggal masuk ke sini jadi standar sampai sini. Tinggal masuk ke sini. Substitusi ganti A-nya ganti B. Di sebelah sana ada pertanyaan? Lima menit lagi kita presentasi ya. Iya, Bu. Kelompok berapa yang bisa presentasi nomor 1? Jangan dicari beda. Kenapa?
Lucy. Kelompok berapa yang bisa menjelaskan nomor 1, number 1? Kawan itu sampai yang diketahui banyak-banyak terus sendiri. Di tangan. Nah, sekarang isi rumus. N sama dengan itu loh. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Kan sudah ada yang kita tinggal masukkan ke dalam. Kalau di sana kenapa bisa N-nya 10 berarti? Karena total bulan yang ditanyakan adalah kenapa minta? 12 kurang 3 bro? Kamu jelaskan nomor 2 ya? Bisa ya? Yang pertama ini nomor 1. Yang pertama dia bilang A atau 1 sampai 12. Terus cara B 12. Setelah itu masukkan ke kamu jelaskan ini ya, soal nomor 1 ya. Oke, sekarang kita siapa yang kelompoknya sudah nomor 1? Kelompok sebelah sini ya. Jadi kalian kerjakan nomor 1 di papan. Kalian buat yang seperti ibu buat tadi, tulis yang diketahui, setelah itu masukkan rumus dan jelaskan ke temannya. Nanti kelompok lain kalau ada yang belum dipahami bisa tanya di kelompok 1 yang presentasi duluan ya. Silakan kelompok 1. Bangun semua, yang satu orang catat di papan. Papannya dihapus dulu. Yang lain di sebelah sini supaya jangan belakang. Langsung saja ini Martita tulis di situ sukunya itu ada 3, 6, 12 ditanya B. Penyelesaian begitu.
perhatikan ya. Sebentar kalau ada yang kurang dipahami bisa diapakan? Ditanyakan ke kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan kelompoknya ini Desni? Tidak maunya mau tanya ke ibu maksudnya. Oke, silakan kalian jelaskan ke temannya, nanti yang belum paham bisa bertanya. Agak nyamping sedikit biar dilihat. Jangan membelakangi papan. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1, barisan aritmatika terdiri dari suku-suku 3, 6, 9, 12. Lalu yang ditanyakan, tentukan beda dari barisan tersebut. Penyelesaian. Pertama, masukkan rumus B. Rumus B itu B sama dengan U2 kurang U1. B sama dengan U2-nya 6, sedangkan U1-nya 3. Jadi B sama dengan 6 kurang 3. B tetap sama dengan 3. Jadi bedanya sama dengan 3. silakan ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Bisa paham semua ya? Bisa Bu. Menentukan beda itu sangat gampang. Hanya menentukan U1 dikurang menentukan U2 dikurang U1. Langsung U2 kurang U1. Contoh kayak yang di papan 3, 6, 9, 12. U2-nya 6, U1-nya 3. Berarti U2 dikurang U1 sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Oke, itu untuk soal nomor 1. Semua jawaban sama sama dengan 3. Iya Bu. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2, mencari rumus KN. Kelompok berapa yang siap presentasikan hasilnya? 2. Kelompok 2. Kelompoknya Jerry bersama kawan-kawan dipersilakan. Ini cipong. Hapus dulu papannya ya.
Kalau tadi kan A-nya 4, sekarang A-nya 12, berarti A-nya dengan 12. Kasih besar sedikit Jerry supaya bisa dilihat. Siapa yang sakit kepala? Ada yang sakit kepala? Ada. Siapa mengantuk? Ada. Beda yang jelaskan. Martinus bisa? Nah, jadi lanjut. Diketahui barisan. Yang lain perhatikan kelompok 2 sementara menjelaskan. Nanti dipersilakan menanyakan yang belum dimengerti atau paham. Kelompok 2 silakan. Ketahui dari barisan berikut 12,5, 18. 12,15,18. UN sama dengan A tambah N kurang 1 sama dengan dikali B. A sama dengan 12, B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 15 kurang 12. 15 kurang 12 sama dengan 3. Ditentukan ke rumus dinilai N. UN sama dengan A ditambah N sama N kurang 1. N kurang 1 dikali B sama dengan 12 kali N kurang 1 dikali 3. 12 tambah 3N dikurang 3 sama dengan 3N tambah 9. Yang lain ada pertanyaan? Sudah kelompok 2. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Oh, dari kelompok 4 mau bertanya. Teman-teman di kelompok 2 bisa mendengar dan mencatat pertanyaan dari kelompok 4. 3N tambah 39 dapat dari mana? 3N tambah 9. 3N tambah 9 hasil akhir Jerry. Ada teman yang bisa jelaskan, teman kelompok yang bisa jelaskan? Marcel bisa jelaskan 3N tambah 9 itu muncul dari mana? 12 tambah 3N kurang 3 tiba-tiba muncul 3N tambah 9. Kenapa? Dari mana dia? Kalian bisa jelaskan? Martinus? Karena 12 kurang 3 sama dengan 9. Kenapa ada tambah di tengah? Bukannya kurang? Bagaimana kelompok 2? Kurang itu. Oke, tidak usah ganti. Tetap tambah 9. Oke, saya bantu kelompok 2 ya. Ya, Jerry agak kesini sedikit biar bisa dilihat.
3N tambah 9. Kenapa di sini kok positif Ibu? Kenapa bukan negatif? Atau kenapa tanda tambah? Kenapa bukan tanda kurang? Karena di sini kurang, tiba-tiba di sini tambah. Begitu maksud pertanyaannya toh? 12, 3N dikurang 3. 3N tetap, setelah itu kita operasikan yang konstanta. 12 dikurang 3 itu sama dengan 9. Positif 9. Kecuali di sini Bilangan yang lebih kecil. bilangan yang lebih kecil, baru hasilnya di sini min. Kalau di sini bilangannya besar, itu hasilnya positif. Begitu ya, kelompok 4. Yang lain? Ya, Bisa paham Bisa Bu. Ada lagi yang mau bertanya? ada Bu. Silakan. Saya bertanya kenapa N yang dirumus tidak diganti dengan jumlah bilangan pada soal? Ada teman yang bisa bantu? Kelompok 2 bantu menjawab. Karena yang dicari itu rumus KN dan jawabannya harus mengandung N. Bisa diterima? Apa jawabannya Bisa. pas? Apakah pertanyaan dari kelompok 2? Apakah jawabannya sudah pas? Pas Bu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Pas? Pas, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi itu kenapa tidak memasukkan nilai N? Itu karena kita mencari rumus KN dan jawabannya nanti harus mengandung N. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sekarang sisa satu nomor soal. Itu yang berhubungan dengan baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Bu. Kelompok berapa yang siap? 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dipersilakan. Semua aktif ya? Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, semua aktif menjawab. Ini pulpennya siapa tadi? Absen pangan. Tetap duduk dalam kondisi rapi.
Baik teman-teman, saya akan menjelaskan. Saya akan membaca soal terlebih dahulu. Seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kg, bulan Februari 130 kg, Maret dan seterusnya selama 10 bulan, selalu bertambah 10 kg. Dari bulan sebelumnya jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah. Jadi penyelesaian diketahui A atau bilangan pertama 120, B 130, 130 kg. dikurang Jadi kita cari nilai beda. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 130. U1 nya, U2 nya 130 dikurangi U1 120 sama dengan 10. Ditanya S10 sama dengan Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan N jumlah bilangan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali 120 ditambah N jumlah bilangan 10 dikurangi 1 dikali beda 10. 10 sama dengan 10 per 2 5, 2 dikali 120 240 ditambah 10 kurang 1 9 dikali nilai beda 10. 10 sama dengan 5 240 tetap ditambah 9 dikali 10 sama dengan 90. Jadi 10 sama dengan 5 240 ditambah 90 sama dengan 330. 5 dikali 330 mendapatkan hasil 1650. Jadi jumlah daging yang terjual dalam 10 bulan adalah 1650 kg. Sekian penjelasannya. Jika ada teman yang bertanya, ada mau bertanya? Kiri, silakan. 130 dikurangi 120 sama dengan 10. Kenapa 10 nya ada 2? Kenapa 10-nya ada double di sana? Karena 10 double, karena yang dicari banyaknya bulan. Karena jumlah bulan yang dicari itu di soal itu ada 10 bulan, makanya di situ sama dengan 10. Mereka mungkin lupa tulis N, tulis tambah di situ N sama dengan 10. Itu N sama dengan 10 ya. Bisa diterima? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pas? Semua sudah paham? Oke, masing. Jangan dulu. Perhatikan dulu ya. Tadi kelompok 3 bilang di sini 10 per 2, 10 dari jumlah bilangan. Sebenarnya mereka salah menjelaskan, tapi kalian yang lain tidak fokus juga. Bukan di sini bukan jumlah bilangan ya. Itu kalau jumlah bilangan sudah sampai ini. Jumlah bulan yang ditanyakan di soal di situ kan jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Makanya di sini 10 atau nilai N ini. Bisa diterima ya? Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Untuk kelompok 3 silakan duduk dan kita memberikan aplaus untuk kelompok 3. Tetap berada dalam kondisi kelompok dengan rapi dan tertib. Semua sudah habis kerja LKPD? Sudah ya? Dan kita juga sudah melakukan presentasi. Jadi
bagi kelompok yang belum aktif, dimohon untuk keaktifannya lebih ditingkatkan lagi. Bisa? Bisa, Bu. Terus untuk yang belum bertanya nanti kalau belum paham jangan malu bertanya, sebab malu bertanya sesat di Jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi silakan kalau ada yang mau tidak dimengerti itu bisa ditanyakan ke temannya. Kalau temannya tidak bisa menjawab nanti guru yang bantu menjawab. Bisa ya? Semua masih semangat? Masih, Bu. Kembali dalam posisi duduk masing-masing dan kita tes semangat dulu. Kita tepuk semangat. Tapi dalam posisi duduk masing-masing, jangan berkelompok lagi. Kembali dalam meja kursi diangkat, jangan berisik. Bangunin siapa? Oke, baik. Semua masih semangat? Masih, Bu. Ada yang lemah? Ada Bu. Tidak ada. Ada tidak? Jadi kita tes semangat dulu. Kita tepuk semangat. Ya Bu. Semua bangun berdiri. Kita ice breaking dengan tepuk semangat. Semua tepuk semangat, jangan ada yang tepuk lemah. Ya Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ulang lagi sekali, tidak kompak. Ulang 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk kembali. Semua sudah semangat? Sudah, Bu. Atau masih ada lagi yang lemah letiles? Tidak ada, Bu. Sudah semangat semua, Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita berbicara tentang apa saja? Barisan dan deret aritmatika. Terus kita mencari beda dari baris atau deret. Terus menentukan apa? Menentukan rumus suku KN. Terus penerapan baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang menabung, yang menjual, ya? Ya Bu. Oke, sekarang kita evaluasi pembelajaran dengan kuis atau tes lisan. Bisa? Bisa Bu. Jadi yang bisa menjawab langsung ketuk meja dan acungkan jempol, ya? Jempol telunjuk. Ya Bu. Diketahui, dengar Bapak soalnya, tidak dia bentuk lisan. Diketahui suku-suku barisan 1, 4, 7, 10, 13. 1, 4, 7, 10, 13. Beda dari barisan tersebut adalah berapa? Tiga. Sama dengan 3. duanya berapa? 4. Satunya? 1. Berarti 4 dikurang 1. sama dengan 3. Oke, itu soal yang pertama. Yang kedua, yang sudah jawab kasih teman yang lainnya. Soal yang kedua, diketahui suku 2, 5, 8, 11, 14. 2, 5, 8, 11, 14. Suku pertama dari barisan tersebut adalah diri. Berapa? 2. Sama dengan? Jadi suku pertama itu angka pertama atau bilangan pertama yaitu 2. Kan barisannya ada 2, 5, 8, 11, 14. Suku pertamanya itu 2. Lagi sekali, suku keempat dari barisan tersebut. Tidak ada yang ingat? 8. 11. Sama dengan? 11. Sama dengan 11. Oke, baik.
Untuk pembelajaran kita hari ini sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Kalau hari ini barisan dan deret aritmatika, minggu depan kita barisan dan deret geometri. Nanti sampai di rumah searching di Google yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita bahas materi barisan dan deret geometri. Jadi pulang di rumah kalian cari tahu memang barisan dan deret geometri. Supaya nanti kalau ada pertanyaan pemantik kalian bisa jawab. Bukan bisa mengerti, bisa jawab, Iya, Bu. Oke, terkait pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang baris dan deret aritmatika. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Bagus. Bagus. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Terus apa lagi? Mudah dipahami dan mudah dimengerti itu sama. Mudah cepat capek? Tidak. Bisa jadi contoh untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa menjadi contoh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita menabung, kita menjual, ya? Iya, Bu. Jadi kalau kalian menabung bisa hitung pakai baris. Contoh minggu ini kalian nabung 10.000, minggu depan kalian tambah 5.000. Tapi dalam penambahannya itu harus sama terus supaya dia hitungnya tidak tumpang tinggi atau tidak beda-beda. Bedanya itu yang boleh sama. Mengerti ya? Terus apa lagi yang menurut kalian perlu ditingkatkan, perlu dikurangkan? Hal yang perlu tingkatkan itu apa? Proses pembelajaran sudah menyenangkan? Sudah. Ada yang merasa mengantuk? Tidak ada, Bu. Semua merasa senang? Senang, Bu. Merasa adem padahal panas? Iya, Bu. Ada yang mau kasih masukan? Masukan dari segi untuk ibu atau untuk kelompok kalian dipersilakan kalau ada. Kalau terkait dengan pembelajaran ini hari. Silakan. Dan memberikan saran sedikit. Iya. Kalau bisa saat mengajar selalu bertanya kepada siswa-siswa supaya jangan terlalu monoton atau supaya tidak membawa kepikiran yang tidak supaya tidak menentu. Oke, baik. Terima kasih untuk saran yang sangat membangun. Menurut Anggela nanti kalau mengajar lagi sering bertanya ke siswa ya. Supaya kita bisa cek keaktifan siswa itu seperti apa, sejauh mana mereka aktif. Jangan sampai raga yang di sini, jiwa ada yang melayang. Jadi contoh saya tidak pernah tanya kalian hanya ada saja di sini tapi sesungguhnya tidak ada. Seperti itu Iya. Semua yang lain setuju tidak? Setuju. Ada lagi yang bisa kasih masukan? Ada? Tidak ada lagi? Tadi rencana kegiatan kita untuk selanjutnya itu barisan dan barisan dan geometri. Hah? Deret aritmatik. Barisan dan deret geometri. Geometri ya? Iya, Bu. Ini yang topang-topang dagu. Sudah capek mengantuk? Tidak, Bu. Oke, kita ice breaking lagi sekali. Iya, Bu. Ice breaking lagi sekali. Setelah itu kita bangun. Bangun, Dennis, bangun.
Berdiri yang benar. Ini Fitri lihat siapa? Aduh, dia main mata dengan siapa lagi? Main mata dengan siapa? Hah? Oke, tepuk fokus. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lagi sekali. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Semua sudah semangat? Mengantuk? Sudah semangat ya? Oke, baik. Ini sebelum kita akhiri ini pembelajaran ada salah satu teka-teki. Teka-teki biar dia mengantuk ya? Yang sudah pernah dengar, nanti kalau sudah tahu jawaban jangan langsung bilang dia. Terus yang belum tahu supaya dia mencari tahu sedikit. Contoh paling Marcel, Ningsi, mereka belum tahu. Iya? Jerry. Dengar baik-baik. Di sebuah kelas, dalam satu kelas, ada 5 orang siswa. Siswa pertama sedang sapu kelas. Siswa kedua sedang hapus papan. Siswa ketiga sedang bermain catur. Siswa kelima dia sedang merapikan meja guru. Dengar ulang. Di sebuah kelas terdapat 5 orang siswa. Siswa pertama sedang menyapu kelas. Siswa kedua membersihkan papan tulis. Siswa ketiga bermain catur. Siswa kelima merapikan meja guru. Pertanyaannya, siswa keempat sedang ngapain? Atau siswa keempat lagi buat apa? Tidur. Hah? Tidur? Belajar? Ada teman sedang bermain catur dengan anak ketiga. Sedang bermain catur. Sedang bermain catur dengan anak ketiga. Ya? Iya, Bu. Kan kalau main catur itu tidak bisa main catur sendiri. Dia harus punya teman. Ada yang main catur sendiri? Tidak. Ada, kecuali kalau dia sedikit. Oh, di HP ya. Di HP. Masalahnya tadi tuh di kelas, bukan di HP. Ada lagi teka-teki satu supaya kita teka-teki kedua. Dengar dan simak pakai logika berpikir. Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku hanya 1. Terus di malam hari saya tidak ada. Pagi-pagi saya ada 2, siang hari saya cuma 1, di malam hari saya tidak ada. Saya ada di pinggir pantai, di tengah-tengah air. Tanpa saya dunia dan cinta tidak ada. Siapakah saya? Bayangan. Dengar ulang. Pagi-pagi saya ada 2, siang saya cuma 1, malam saya tidak ada. Saya ada di pinggir pantai, di tengah-tengah air, dan tanpa saya dunia dan cinta tidak ada. Siapa aku? Manusia. Ikan. Apa I? Pagi-pagi ada 2 I. I itu apa? Angka, huruf, manusia? Angka. Angka? Huruf. I itu? Huruf. Jadi saya itu? I. Jadi saya itu? Huruf I. Huruf? I. Oke, baik.
Semua sudah bisa berpikir? Sudah. Ada punya teka-teki juga? Ada punya teka-teki? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, salah satu teka-teki dari siswa. Ada? Tidak ada kalian punya teka-teki. Di antara langit dan bumi ada apa? Nah, nanti catat sendiri. Untuk pembelajaran kita hari ini, saya rasa sampai di sini kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Karena tadi kita yang mengawali dengan doa, kita juga menutup dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita sudah selesai. Untuk itu, semua bangun berdiri. Saya minta salah satu siswa. Tadi kan sudah siswa perempuan yang doa pembuka. Sekarang saya minta salah satu siswa laki-laki untuk memimpin kita dalam doa. Doa penutup. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa sudah menjadi menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir pembelajaran kami hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Dan kami sadar dan kami tahu tanpa Bapa kami bukan siapa-siapa. Bapa kami minta dengan kerendahan hati untuk terus sertai kami, bimbing kami sehingga kami bisa mencapai apa yang kami impikan. Bapa dalam surga, ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Ingin doa kami serta sempurnakan doa ini. Hanya di dalam Anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa surga. Amin. Terima kasih kepada Tanggela yang sudah kita dalam doa penutup. Dipersilakan duduk kembali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Siang, Bu. Dia masih ibu dah sama. Masih lupa sesuatu. Oh, lupa sesuatu. Lupa apa dong? Oh, lupa. Absen. Yes, pasti. Tekan.